Badai kritik hantam video Prabowo di bioskop, publik sebut propaganda, warganet ajak datang terlambat. Tayangan video yang menampilkan beragam klaim capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop memicu badai kritik dari berbagai kalangan. Bukan hanya pakar dan aktivis, publik di media sosial pun ramai-ramai mengecam langkah tersebut karena dianggap sebagai bentuk propaganda yang dipaksakan di ruang hiburan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai cara pemerintah menayangkan video di bioskop sebelum pemutaran film utama merupakan praktik komunikasi politik yang keliru. Menurutnya, langkah itu mengingatkan pada gaya negara otoriter yang kerap memaksakan narasi tunggal kepada masyarakat. Cara seperti ini kerap dilakukan negara otoriter dan fasis. Pemerintah seharusnya meminta maaf dan menghentikan praktik indoktrinasi semacam ini, kata Usman, Minggu, 14 September 2025. Usman menambahkan, tindakan tersebut justru merendahkan kecerdasan publik karena menyajikan narasi sepihak yang berbeda dengan realitas di lapangan. Ia menilai, jika tujuan pemerintah adalah membangun kepercayaan, maka strategi propaganda jelas bukan jawabannya. Alih-alih memaksa dengan klaim sepihak, pemerintah mestinya melakukan evaluasi dan memperbaiki kepercayaan publik melalui tindakan nyata, tegasnya. Nada serupa disampaikan oleh akademisi Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana. Dosen ilmu sosiologi itu menilai, langkah pemerintah menyelipkan tayangan pencapaian di ruang publik justru akan menambah jurang ketidakpercayaan. Yang ditampilkan tidak sesuai dengan realitas sosial yang dirasakan masyarakat. Alih-alih mengevaluasi, pemerintah justru mengintervensi ruang publik dengan propaganda yang selama ini diprotes keras oleh publik, ujarnya. Dalam video berdurasi singkat yang kini beredar luas di media sosial, Presiden Prabowo tampil menyatakan tekadnya untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Ia juga mengklaim keberhasilan program makan bergizi gratis, MBG, yang disebut telah berjalan sejak awal tahun ini. Video itu menyajikan sederet angka pencapaian, diantaranya MBG yang diklaim menjangkau 20 juta penerima manfaat, pendirian 80.000 koperasi Desa Merah Putih, hingga beroperasinya 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, di berbagai daerah. Tak hanya itu, tayangan juga menyebut produksi beras nasional mencapai lebih dari 21 juta ton hingga Agustus 2025, pencetakan sawah baru seluas 225.000 hektar, dan ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun. Meski menuai kritik keras, pemerintah berdalih bahwa penggunaan ruang publik untuk menyampaikan pesan pembangunan adalah hal yang wajar. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa selama tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan, maka hal itu bisa diterima. Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, itu lumrah, katanya dalam keterangan tertulis. Namun, warganet rupanya punya cara unik untuk melawan. Di media sosial, muncul ajakan agar penonton datang terlambat ke bioskop, tepatnya 15 menit setelah jadwal penayangan dimulai, supaya tidak perlu menyaksikan tayangan video pemerintah. Tujuannya sederhana. Orang ke bioskop mencari hiburan, bukan dicekoki propaganda politik, tulis akun Instagram Mont yang mendapat banyak dukungan. Seruan ini dengan cepat viral. Banyak warganet menilai strategi datang terlambat merupakan bentuk protes pasif namun efektif terhadap langkah pemerintah. Hingga Minggu sore, unggahan akun catatan film yang menginformasikan soal tayangan video Prabowo sebelum film utama telah disukai lebih dari 74.000 akun dan dibanjiri lebih dari 14.000 komentar. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ruang hiburan, yang selama ini menjadi tempat masyarakat melepas penat, kini berubah menjadi ajang tarik-menarik antara narasi pemerintah dan suara publik. Pertarungan persepsi pun makin nyata. Di satu sisi pemerintah ingin menunjukkan pencapaian, namun di sisi lain, publik justru semakin kritis dan berani menolak.